Dan banyak orang hari ini salah memilih. Dan saya lebih memilih Pak, daripada saya memilih Yesus tapi tidak punya pasangan hidup. Atau memilih pasangan hidup walaupun konsekuensinya saya harus meninggalkan Yesus. Mari kita tetap tenang menghadapi perbedaan pendapat. Mari kita tetap bersuka cita ketika kita dilecehkan, ketika kita dihina, ketika kita diperlakukan orang dengan tidak baik. Tapi berbahagialah kita yang memilih memikul salib karena kecintaan kita. Itu pasti pilihan yang terbaik. Itu pasti pilihan yang akan membuat ke depan kita nggak menyesal. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, besar setianya Tuhan. Apakah besar juga kesetiaan kita kepada Tuhan? Mari kita awali hari-hari ini dengan tetap setia membaca firman Tuhan dan menghidupinya setiap waktu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman. Kami ingin setia dalam hal ini dan setia melakukannya juga, supaya kami menikmati hari-hari yang hidup bersama Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ya Bapa, supaya hidup kami selalu berkenan menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita selalu membuat keputusan, bukan? Bahkan tiap detik kita harus buat keputusan. Itu bangun tidur kita harus membuat keputusan. Mau langsung bangun atau mau tidur lagi. Begitu bangun kita harus membuat keputusan juga. Mau apa setelah bangun? Mau langsung mandi? Mau makan? Mau main HP? Atau baca Alkitab? Keputusan lagi kita harus buat keputusan. Kalau kita sudah pegang Alkitab, masih harus ada buat keputusan lagi. Kita mau membaca Alkitab seberapa lama, mau seberapa cepat, atau mulai dari mana, dan seterusnya. Begitu kita memakai pakaian, mau keluar, kita harus buat keputusan lagi. Keputusan kemana kita harus melangkah, ke arah mana, prioritas yang harus kita kerjakan, dan seterusnya. Pendek kata setiap waktu, tiap menit, tiap jam kita harus membuat keputusan, bahkan keputusan-keputusan yang besar. Tahu-tahu kita harus buat keputusan yang besar, bagaimana harus kita bersikap. Dan kalau kita sampai salah membuat keputusan, bisa berakibat seringkali hal yang buruk. Kalau cuma berakibat jangka pendek, mungkin itu wajar. Tapi kadang juga ada keputusan yang kita salah, yang bisa beresiko jangka panjang. Misalnya ketika kita di tengah jalan, kita mengambil keputusan untuk menyalip sebuah mobil. Karena mungkin situasinya memungkinkan waktu itu. Atau mungkin karena kita tergesa-gesa. Kita memutuskan untuk menyalip. Ternyata bisa jadi itu keputusan yang salah. Karena ternyata dari lawan arah ada kendaraan yang lain. Akibatnya bisa terjadi kecelakaan. Dan dampak kecelakaan itu bisa jangka panjang. Bahkan mungkin seumur hidup dalam hidup kita. Mungkin kita akan menyesali. Saya salah waktu itu membuat keputusan. Mestinya saya tidak menyalip mobil itu. Tapi siapa yang tahu? Nah itulah yang akan terjadi jika kita tidak hati-hati membuat keputusan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita hati-hati membuat keputusan. Dengan demikian, kita bisa membuat keputusan yang tepat. Ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita pilih dalam setiap keputusan. Tapi jangan memilih yang salah. Kita
Anda belajar dari Yohanes 18 ayat 38 sampai 40. Bagaimana ada sekelompok orang yang sebenarnya orang-orang yang pandai, orang-orang terpandang, orang-orang hebat, tapi sayang membuat keputusan dan pilihan-pilihan keputusan yang tidak tepat. Kita mulai dari kisah Yohanes 18 ayat 38 sampai 40 ini. Kata Pilatus kepada Yesus pada saat dia mengadili Yesus, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Dan kita melihat hal yang menarik, saudara. Di satu sisi kita belajar dari Pilatus, di sisi lain kita juga bisa belajar dari orang-orang Yahudi. Dalam hal ini para pemimpin-pemimpin Yahudi yang ada di depan Pilatus. Pilatus sudah tahu kalau Yesus tidak salah. Di ayat 38, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun Pilatus tidak memilih untuk membebaskan Yesus. Begitu saja. Melainkan Pilatus memilih memberi pilihan kepada orang Yahudi. Karena ini kebiasaan Paskah yang dia lakukan, yaitu di peristiwa Paskah. Dia membebaskan seseorang, maka segera dia menyerahkan pilihan itu kepada orang banyak. Kamu pilih mana? Yesus yang dibebaskan atau siapa? Ternyata jawaban orang-orang Yahudi itu, jangan dia, jangan Yesus, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Menarik, saudara. Pilatus lebih memilih mengamankan dirinya dengan tidak langsung membuat keputusan membebaskan Yesus. Melainkan dia mengambil resiko, memberi pilihan kepada orang Yahudi. Mana yang kamu pilih bebaskan? Yesus atau Barabas? Dan ternyata orang-orang salah pilih. Dan Pilatus sebenarnya terjebak dengan strateginya sendiri. Dan dia membuat keputusan yang salah. Memang dia aman. Dia tidak bisa dipersalahkan begitu saja terhadap ketidakadilan. Tapi dia berperan penting di mana ketidakadilan tidak terwujud. Bukankah Yesus tidak salah? Mestinya dia dibebaskan. Tapi Pilatus membuat keputusan yang salah dengan memberi pilihan yang salah pada orang Yahudi. Masa Yesus dibandingkan dengan orang penyamun? Namun di sisi lain kita belajar dari orang-orang Yahudi di waktu itu yang diberi pilihan bukan memilih Yesus, guru yang baik, yang suka menyembuhkan, yang membawa banyak mujizat bagi kepentingan banyak orang. Tapi mereka memilih ironisnya seorang penjahat atau penyamun, Barabas. Sungguh ini cara memilih yang buat kita di masa kini tidak masuk di akal. Bagaimana bisa disuruh membebaskan seseorang yang dipilih justru seorang penyamun, Barabas. Bukan orang yang baik, Yesus. Sejahat-jahatnya Yesus, dia tidak menyamun. Sejahat-jahatnya pikiran orang tentang Yesus, dia kan bukan penjahat. Dia adalah seorang guru yang baik, yang selalu hadir untuk berkhotbah, memberikan nasihat, memberikan penghiburan, kesembuhan, mujizat. Mestinya orang-orang Yahudi kan berpikir demikian. Artinya membayangkan Yesus dengan Barabas. Masa yang dipilih Barabas ini sungguh pilihan dan keputusan yang keliru. Namun itulah manusia, bisa membuat keputusan-keputusan dengan mengambil pilihan keputusan yang keliru. Dari dua gambaran ini kita diingatkan bagaimana kita sendiri. Yang pertama, kalau kita harus membuat keputusan antara Yesus atau sesuatu, kita pilih mana? Mungkin sebagian kita akan cepat, ya saya tentu pilih Yesus dong Pak, saya akan pengikut Yesus. Ya, pada waktu kita tidak ada masalah, kita akan bilang dengan mudah, saya pilih Yesus. Coba ketika kita ada dua pilihan, mengikut Yesus, namun kita akan mengalami kesulitan. Mengikut Yesus berarti jalan kejujuran, mengikut Yesus berarti jalan kebenaran. Tapi ada pilihan yang lain, bukan Yesus, namun kita akan cepat kaya. Bukan Yesus, namun kita akan cepat mulia.
jalan tol untuk mendapatkan kekayaan, karena jalan ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Ayo pilih mana? Mungkin pada saat kita harus memilih kembali, Yesus atau bukan Yesus. Dan banyak orang hari ini salah memilih. Dan saya lebih memilih Pak, daripada saya memilih Yesus tapi tidak punya pasangan hidup, atau memilih pasangan hidup walaupun konsekuensinya saya harus meninggalkan Yesus. Dan hari ini banyak orang memilih meninggalkan Yesus demi pasangan hidup, demi menikah dengan seseorang. Pak, saya sudah sekian usianya, daripada saya tidak menikah, ya sudahlah, saya menerima dia dengan segala syaratnya, termasuk meninggalkan Yesus. Ada juga orang yang membuat keputusan yang menurut saya keputusan yang tidak tepat. Namun orang bisa bersikap demikian seperti orang-orang Yahudi waktu itu. Jangan dia, melainkan Barabas. Hati-hati saudara. Apakah hari ini kita sudah membuat keputusan-keputusan yang tepat? Ketika ada beberapa pilihan-pilihan keputusan, kita sudah mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana Pak caranya kita membuat keputusan yang tepat? Tentu saja, mari kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena itu kita perlu membaca firman, menghayatinya, dan menjadikan firman itu pedoman, jalan pilihan kita. Jadikan firman itu terang yang menerangi pilihan-pilihan kita. Semakin orang taat dan setia pada Tuhan, dia akan semakin mengikut Tuhan. Walaupun kadang-kadang mengikut firman, mengikut Yesus, mengikut jalan kebenaran, mengikut jalan mengampuni daripada membalas, jalan mengasihi daripada membenci, jalan memberikan pengorbanan daripada mengorbankan. Kadang-kadang jalan itu jalan yang tidak populer, kadang-kadang itu justru membuat kita menderita, tapi berbahagialah kita yang memilih memikul salib karena kecintaan kita. Itu pasti pilihan yang terbaik. Itu pasti pilihan yang akan membuat ke depan kita nggak menyesal. Ketika seorang tua mendapatkan perilaku yang tidak baik dari anaknya dan menantunya, karena anak menantunya itu menyalah-nyalahkan dia, anak menantunya itu menyakiti mertua itu. Lalu si orang tua ini bilang, ya sudahlah, saya yang mengalah. Supaya kalian tenang, saya akan menyingkir. Saya akan pindah atau kontrak rumah. Padahal itu rumahnya dia, tapi anak menantunya setengahnya mengusir dengan cara yang kasar. Orang tua itu mengalah. Gak apa-apa, demi kebahagiaan kalian saya mengalah. Itu pasti pilihan yang benar. Karena dia memberikan pilihan itu karena cintanya. Sementara menantu dan anaknya melakukan itu karena emosi, kemarahan, karena rakus, dan sebagainya. Dan nanti kebenaran akan terungkap pada waktunya. Siapa yang membuat keputusan yang benar, siapa yang salah. Siapa yang akan menentukan itu? Tuhan. Mungkin selama di dunia ini, kita kadang nggak mengerti keputusan kita yang hari ini ambil adalah keputusan yang tepat atau tidak. Namun percayalah, Tuhan tidak pernah salah di dalam menghakimi. Nah karena itu serahkan semua penghakiman di tangan Allah. Dan mari kita hari ini membuat keputusan untuk tidak marah dan emosi untuk hal-hal yang tidak perlu. Mari kita tetap tenang menghadapi perbedaan pendapat. Mari kita tetap bersuka cita ketika kita dilecehkan, ketika kita dihina, ketika kita diperlakukan orang dengan tidak baik, tidak adil semena-mena. Mari kita memilih tidak marah, melainkan mengampuni. Seperti Yesus di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Jalan pengampunan, jalan cinta kasih selalu adalah pilihan yang terbaik. Jalan melayani, berkorban selalu pilihan yang terbaik. Jalan memberi dan berkorban buat kebaikan selalu jalan yang terbaik. Nah, pertanyaannya hari ini Anda dan saya, sudahkah di jalan yang tepat? Membuat keputusan-keputusan yang tepat di tengah banyak pilihan kehidupan ini. Jangan salah pilih, karena resiko ada di depan mata. Tetapi mari kita melibatkan Tuhan, jadikan firman pegangan kita dan terang hidup kita, supaya kita terus melangkah dan tidak salah pilih. Selamat menjalani hidup bersama Tuhan. Selamat terus memilih, memenangkan Tuhan dalam segala peristiwa. Mari kita terus berjuang supaya memenangkan firman Tuhan dalam setiap keputusan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami dilatih untuk dewasa
dengan membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali ada banyak pilihan-pilihan dalam hidup ini. Dan terima kasih Tuhan berikan kami firman dan iman sehingga melaluinya kami bisa memilih mana yang mestinya kami pegang dalam berbagai macam pilihan-pilihan hidup. Dan kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang sudah memberi kami pengajaran jalan hidup yang paling bijak, yaitu jalan cinta kasih dan pengampunan. Pujilah nama Tuhan. Amin. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu.